Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Osti Utami. Apa kabar jreng kalian di sana? Kali ini saya mau membahas seputar jerawat yang ada di muka saya. Aku kadang-kadang bingung ya, kayak gitu. Jerawat di muka ini kok tumbuh satu, mati satu, mati satu, tumbuh 100, mati satu, tumbuh 1000. Seperti ini deh, lagu-lagu mati satu tumbuh 1000 kayak gitu ya. Tapi saya pertama kali saya bingung kayak gitu, kok jerawat yang ada di muka saya ini kok susah sekali hilangnya, padahal sebelumnya saya itu tidak pernah berjerawat kayak gitu. Tapi pada suatu ketika setelah saya punya anak, kok jerawat jadi gampang tumbuh di muka saya kayak gitu. Saya bingung kenapa kayak gitu. Nah, pada saat itu saya pernah saya walaupun muka saya berjerawat seperti ini, tapi saya tetap ya kayak gitu, tetap ada konsultasi sama dokter, perawatan skincare dan yang lainnya kayak gitu. Saya sudah coba ganti-ganti skincare berapa kali, katanya orang skincare yang ini bagus kayak gitu. Saya coba pakai skincare yang ini kayak gitu, tapi tetap aja kayak gitu. Terus akhirnya saya coba lagi skincare yang ini, pokoknya apa kata orang di A, B, C, D, E, F, G segala macam sama saya coba. Tapi saya bingung, kok muka saya ini kok tetap aja nggak pernah hilang dari jerawat kayak gitu. Nah, sampai akhirnya saya coba ke konsultasi, pindah dokter, lalu konsultasi ke dokter skincare yang lainnya kayak gitu. Pada saat di situ saya coba berbicara kayak gitu sama dokter, saya kok udah coba skincare ini masih belum hilang, skincare itu masih belum hilang, gini gitu segala macam lah kayak gitu. Terus akhirnya dokter itu ngomong apa? Kata dokter ngomong gini, apakah punya riwayat alergi? Katanya gitu. Nah, terus saya di situ saya berpikir, menurut saya sepertinya saya tidak pernah punya riwayat alergi kayak gitu. Otomatis saya berkata seperti itu dong ke dokter. Saya tidak punya riwayat alergi, dok, seperti itu. Terus kata dokter ngomong gini, oh iya, tapi apa ada jerawat tumbuh setelah makan sesuatu, seperti itu kata dokter. Terus akhirnya saya coba berpikir kayak gitu, saya habis makan apa ya kira-kira kok jerawat bisa tumbuh seperti itu. Terus akhirnya saya memperhatikan, setiap saya habis makan apa saya perhatikan, setiap saya habis makan apa saya perhatikan, tumbuh nggak sih ini jerawat kayak gitu ya. Makan apa lagi saya perhatikan lagi, tumbuh nggak sih ini jerawat kayak gitu. Terus akhirnya suatu saat saya tuh makan mie. Saya kan penggemar mie kayak gitu, baik itu mie ayam, mie instan atau apapun saya suka kayak gitu ya. Terus setelah saya makan mie, kok mesti ada jerawat yang tumbuh kayak gitu, atau jerawat yang sekiranya mau mati sudah kempes, dia ini lagi matang lagi, anget-anget ayam lagi gitu loh. Kayak gitu. Nah, jadi makanya itu kayak gitu. Terus akhirnya saya perhatikan terus tuh, ada sampai kurang lebih berapa bulan gitu, saya perhatikan lagi. Saya setiap habis makan mie, saya tumbuh lagi nggak jerawat. Setiap habis makan mie, tumbuh lagi nggak jerawat kayak gitu. Ternyata kayak gitu, setiap saya habis makan mie, baik itu mie apapun juga, pasti jerawat itu akan tumbuh lagi di muka saya kayak gitu. Jadi makanya itu saya akhirnya pada saat itu saya coba konsultasi lagi sama dokter yang tadi kayak gitu. Kata saya ngomong, dok, kayak saya sudah memperhatikan makan saya, karena sebelumnya dokternya ngomong tuh kayak gitu. Kata dokter ngomong gini, coba perhatikan makannya kayak gitu, coba kira-kira kalau habis makan apa, perhatikan akan muncul lagi nggak jerawat, atau matang lagi nggak itu jerawat, seperti itu ya. Terus akhirnya dari situ saya coba memperhatikan makanan kayak gitu. Lalu pada suatu saat itu saya balik ke dokter skincare, lalu saya bilang sama dokter, dok,
saya sudah memperhatikan makanan saya nih dok, kayak gitu. Itu kan dokter kan ngomong, saya sudah memperhatikan makanan, kira-kira habis makan apa ya akan tumbuh jerawat. Tara, kembali lagi muka saya. Maaf ya guys ya, tadi sempat mati lampu sebentar, jadi makanya muka saya sempat hilang sebentar. Sekarang muncul lagi. Kita lanjut ya pembahasan yang tadi. Tadi sampai mana ya? Lupa. Oh, sampai ke dokter skincare tadi ya. Waktu pas sampai di dokter skincare, dokter itu ya yang ngomong soal makanan ya, dokter itu bertanya kayak gitu. Terus makanan apa yang bikin yang sudah kamu perhatikan, yang kalau kamu habis makan itu makanan akan tumbuh jerawat lagi, kata dokter seperti itu. Terus akhirnya saya ngomong sama dokter, gini loh dok, ternyata saya itu kalau habis makan mie instan atau mie rebus, mie ayam, mie apapun juga deh, pokoknya gitu, itu pasti jerawat saya akan tumbuh seperti itu. Nah, jadi makanya itu kata dokter ngomong gini, kalau sudah tahu penyebabnya adalah mie, berarti solusinya adalah harus memberhentikan makanan yang bikin alergi atau timbulnya lagi jerawat, kata dokter seperti itu. Terus akhirnya, oh gitu ya dok ya, iya kata dokter gitu, karena mie, segala macam mie itu adalah makanan favorit saya atau makanan kegemaran saya, jadi saya agak sulit untuk pantangan makanan itu kayak gitu. Jadi alhasil muka saya seperti ini deh sekarang ini ya, kayak gitu. Ini dia jerawatnya banyak tuh. Nah sampai ke sini tuh. Tuh, bisa kelihatan ya jerawatnya ya. Tuh. Nah, seperti itu kayak gitu. Jadi makanya kenapa jerawat di muka saya itu nggak bisa hilang-hilang. Walaupun udah pakai skincare apa aja nggak bisa hilang karena saya masih makan pantangannya. Yang pertama, yang kedua juga bisa jadi karena kurang minum air putih kayak gitu. Nah, pada saat itu dokter ngomong nganjurin saya untuk memberhentikan makanan itu yang membuat saya menjadi alergi dan banyak minum air putih. Sembari sama dokter ada obat pil yang dikasih untuk alergi itu, dan salep dikasih pada saat jerawat-jerawat yang mateng aja kayak gitu. Setelah itu sama dikasih skincare. Nah, ini kita baru berjalan perawatan itu kurang lebih 1 minggu inilah, 1 minggu ini. Tapi ternyata perubahannya sudah lumayan. Sudah nggak begitu banget. Bisa dilihat ya. Ini tinggal bekas-bekasnya aja. Ini tinggal bekas-bekasnya aja. Yang mateng sudah nggak ada kayaknya. Ini. Nah ini. Ini masih matang nih, matang kayak gitu ya. Yang matang cuma sedikit, tapi ini banyak bekas-bekas jerawatnya aja kayak gitu ya. Nah itu ternyata ini kita cuma sekedar sharing ya teman-teman ya seputar jerawat kayak gitu. Ternyata bukan sekedar kita sudah menjaga kebersihan kulit muka ataupun kita sudah pakai segala macam skincare, mulai dari skincare yang murah sampai skincare yang mahal seperti itu. Bang, kecilin dikit. Ternyata itu bukan sekedar dari skincare murah atau skincare mahal, tapi kita juga harus cari penyebabnya dulu apa kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua kayak gitu yang masih berjuang untuk jerawat kayak gitu, sama dengan saya yang masih berjuang untuk jerawat, jangan putus asa. Kita harus cari dulu penyebabnya apa, karena tidak selalu jerawat itu
bisa kita basmi dengan skincare, tapi harus kita cari akar permasalahannya apa pada jerawat itu. Seperti saya, akar permasalahannya jerawat itu adalah ternyata saya alergi makanan mie. Tapi saya sendiri juga bingung, padahal dulu saya itu nggak pernah alergi sama makanan apapun termasuk mie kayak gitu. Buktinya it's okay, oke aja tuh makanan ini itu, ini ya oke, ini oke aja lah pokoknya makan segala macam kayak gitu. Tapi setelah kesini kok saya jadi punya alergi sama mie, dampaknya akhirnya ke muka, ke jerawat seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang seperti jerawat yang ada di muka kita itu juga kadang dari makanan juga kayak gitu. Makanan juga harus diperhatikan. Ada juga kata dokter juga makanan berlemak juga itu juga harus dikurangin karena itu juga bisa membuat jerawat juga, kata dokter seperti itu. Tapi kalau sudah beberapa kali dicoba skincare ini, skincare itu, A, B, C, D, masih aja juga belum hilang kayak gitu, coba konsultasikan sama dokter spesialis kulit kayak gitu. Karena kadang-kadang permasalahannya bukan dari skincare-nya atau dari kulit kita seperti itu, kadang dari makanan juga. Oke guys, kayak gitu. Ini kita cuma sekedar sharing-sharing seputar jerawat karena kita sama-sama pejuang jerawat. Teman-teman juga bisa menerapkan apa yang saya terapkan dari dokter skincare saya seperti itu. Mungkin bisa koreksi makanan apa. Kalau dokter sih ngomong makanan-makanan yang dilarang itu makanan-makanan yang nyebabin alergi pada saya seperti mie, itu kan jelas itu bikin alergi pada diri saya. Terus makanan-makanan berlemak seperti itu, makan makanan yang mengandung lemak, banyak lemak lah, berminyak kayak gitu, itu juga harus dikurangin kata dokter seperti itu kayak gitu. Sekarang saya coba ngurangin itu semua dan hasilnya insya Allah seperti itu. Ini jerawat sebenarnya tinggal bekas-bekasnya, hanya sebagian kecil aja yang masih ada ininya, yang matang-matang. Mudah-mudahan habis ini bisa mulus, bisa bersih seperti dulu. Oke, begitu aja sharing-sharing dari saya. Sampai jumpa, dadah.